ini hari yang luar biasa. Kita sampai di sini bersama bersukacita semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah menuntun perjalanan kami semua, kita, saya dan Anda semuanya, hingga tiba di tempat ini dengan bersukacita semua karena anugerah Tuhan. Tidak masalah yang di sebelah rame, kita tetap bersukacita dan tetap fokus. Oke? Terima kasih. Untuk acara ibadah Padang kali ini, saya akan membacakan susunan panitianya, susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kemudian nanti pembukaan ada janamu pujian, kemudian doa pembukaan, kita akan masuk dalam pujian lagi, dan nanti akan ada persembahan pujian dari Padus dan remaja pemuda GKJ Kendal. Setelah itu nanti masuk pada firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Triatmojo, kemudian doa syafaat, doa persembahan, dan pujian akhir ibadah, kemudian masuk dalam sambutan. Dan hari ini panitia sudah menyediakan, mempersiapkan permainan. Permainan yang pertama nanti dari KWD, memberi mata pada gambar. Nanti semua boleh ikut. Kemudian dari Adioswo ada permainan menyusun pastel gambar rohani. Nah, kemudian dari remaja pemuda nanti ada permainan pesan berantai. Siap anak-anak? Kemudian terakhir untuk sekolah minggu. Sekolah minggu ada permainan menghias telur Paskah. Semoga acara ini dari awal sampai selesai akhir semuanya nanti berjalan dengan lancar semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena sudah siang, sudah cukup panas, satset dados ndang rambut, kita akan masuk dalam ibadah. Kita mari menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersaat teduh sejenak. Mari bersaat teduh sejenak, dipersilakan. Saat teduh cukup. Umat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga saat ini kita semua merasakan kedamaian hati dan sukacita. Di pagi ini kita beribadah bersama dan merayakan kebangkitan Yesus Kristus kita. Ibadah Paskah bersama ini akan dilayani oleh Pendeta Triatmojo Nugroho. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah karya Allah yang ajaib. Karena itu kita tak perlu sanksi akan janjinya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku.
bersama-sama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Syukurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan melepaskanmu, cahaya bagiku. Mari bersama-sama mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan aku bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, hadirat Tuhan sungguh kita rasakan hari ini, dan kita akan bersukacita bersama-sama dengan saudara semuanya. Tetapi kita akan masuk dalam doa pembuka terlebih dahulu kepada Ibu Diaken Sri Rumanti. Mohon untuk membuka dengan doa pembukaan. Kami persilakan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang mulia di dalam kerajaan surga, pada pagi hari yang cerah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan telah melindungi dan memberkati perjalanan kami dari GKJ Kendal sampai di tempat ini, Pantai Kemangi, dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Kami akan mengadakan kebaktian Padang untuk memperingati hari Paskah, hari kemenangan bagi kami, karena kami percaya Tuhan telah bangkit dari antara orang mati untuk menyediakan tempat bagi kami di surga yang mulia. Tuhan, kami juga mohon berkati Bapak Pendeta Triatmojo Nugroho yang akan membawakan firman kebenaran-Mu. Buka mata hati kami sehingga kami bisa mengerti apa makna hari Paskah yang kami peringati hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga memberkati ibadah Padang ini dari awal, pertengahan hingga akhir bisa berjalan lancar seturut kehendak. Berkati pula ketua kami Bapak Pramono, dan kami semua yang bertugas bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Puji syukur, terima kasih Bapak, doa yang tidak sempurna ini banyak dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Terima kasih untuk Ibu Sri Rumanti yang sudah membuka acara ini dengan doa. Kita akan melanjutkan acara berikutnya. Masih tetap semangat? Boleh kita bangkit berdiri? Ayo, ayo. Mari. Dengkulai Bu, dengkulai Bapak.
boleh duduk. Yang muda-muda ayo kita berdiri. Tidak apa-apa kalau ada yang mau duduk, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, kita akan pujikan bersama-sama dengan penuh semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari. Boleh tepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Boleh ikuti tangan saya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ulangi dari awal. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Lagi ikuti gerakan saya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, sudah bersemangat, keringatnya sudah mulai keluar. Dipersilakan duduk. Ya, dipersilakan duduk. Ya. Semuanya duduk, beristirahat. Masih tetap fokus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Masih tetap fokus dan tetap semangat. Oke, sambil duduk kita akan uji apakah Bapak Ibu semua masih tetap fokus apa tidak. Sambil duduk saja, tidak usah berdiri, tidak apa-apa. Coba perhatikan saya ya. Saya akan bertepuk tangan sekali. Bapak Ibu pegang terus ketika saya tepuk tangan 2 kali, Bapak Ibu pegang pipi. Terus saya tepuk tangan 3 kali, ucapkan bersama-sama haleluya. Saya ulangi lagi. Tepuk tangan sekali. Kedua telinganya siapa, Bu? Telinga kita. Oh, telinga sendiri. Tepuk tangan 2 kali. Kita pegang pipi masing-masing. Tepuk tangan 3 kali. Kita ucapkan bersama haleluya. Oke, sudah siap? Saya mulai. Perhatikan saya baik-baik ya. Tidak ada yang salah.
Nanti dihukum. Ih, manis semua. Senyum manis. Oke, ulangi sekali lagi. Oke, sekali lagi. Terima kasih, berarti masih semangat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu, karena semua masih semangat, hari ini kita akan mendengar persembahan pujian. Persembahan pujian yang pertama dari Padus, nanti pujiannya Salibmu, dan dari remaja pemuda, ayo dipersiapkan ya. Dari remaja pemuda, lagunya dari ini kita apa judulnya? Oh ya, Betapa Hatiku. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Padus. Waktu dipersilakan, monggo. Ayo. Untuk liriknya sudah kami share, Bu. Sudah kami share di panitia gerejawi. Ayo semua. Ayo berdiri. Ayo berdiri semua, boleh menyanyi tidak apa-apa. Monggo. Sudah kami share di panitia gerejawi. Ya, karena salibnya Mas Angga. Ayo berdiri 1, 2, 3. Ayo ikut yuk. Ayo kalau ikut ke sini. Dengkul apa? Dengkulnya mari. Sini Belas. Ayo sini. Pak Pur. Oh iya. Siap. Salibmu, karena salibmu. Ya. Kita bersuka cita, pujikan bersama karena salibmu.
Tuhan, mujizatmu Ya, terima kasih untuk Padus yang sudah mempersembahkan sebuah pujian yang sangat indah, Karena Salibmu. Hari ini kita bersuka cita di tempat ini menikmati anugerah Tuhan, semua juga karena salibnya. Semua karena kasih Kristus, semua karena keagungan Kristus yang menyelamatkan kita dan memberikan kita kehidupan yang baru. Dan untuk persembahan berikutnya, kami persilakan dari anak-anak sekolah minggu. Ayo sisi saya. Ayo sekolah minggu. Mas Purna sini. Mas Sudah buat lomba ya. Mas Benetio sini. Taruh dulu rotinya, lagi ya. Kakinya aja. Pegang, lemah pegang. Tukang foto nih, raka foto tak foto sih. Tadi jelas. Terima kasih. Terima kasih, nanti nyanyi lagi ya. Oh iya. Untuk berikutnya kami persilakan dari remaja pemuda. Ayo, persembahan pujian. Ayo semuanya. Mbak India, Kayla, Nika, Sabrina, Reket, Mbak Tessa. Ayo, dah Bapak, ayo bisa semuanya. Ayo semua. Ayo sini. Sini. Enggak apa-apa, nanti langsung masuk. Merasa diri remaja. Ayo remaja. Ya tadi. Ayo nih remaja. Ayo, Mbak, itu juga ayo. Ayo remaja, ayo. Masnya boleh lagi nih. Berapa hati Mas?
lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya dekat kekasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, terima kasih. Hari ini luar biasa, GKJ Kendal bertambah-tambah remaja pemudanya. Amin. Luar biasa. Ini bukti bahwa kemurahan Tuhan ada di tempat ini dan menyertai kita selalu. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tadi sudah ada permainan, kita sudah memuji bersama, dan saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tri Atmojo. Sebelum memasuki firman, kita akan pujikan bersama sebagai pujian pengantar firman, Kasih-Mu tiada duanya. Mari kita memuji dengan segenap hati, mempersembahkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mati, wes kene be. Ini aja, Bu. Beri gak mawon. Mati kok. Belum pernah ada. Mari Bapak Ibu kita menyanyi bersama. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubah hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kita bersama-sama, mari ku kagumi, kau ku kagumi, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kita ulangi dari awal sekali lagi.
belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi, mari Bapak Ibu bersama kita. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami persilakan Bapak Pendeta Mojo untuk menyampaikan firman hari ini. Cek ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat siang. Shalom. Saya diberi waktu berapa menit Bu Sri? Berapa jam? Ya. Kalau saya diberi waktu, maka saya mohon waktu panjenengan untuk mendengarkan saya. Nah, sehingga yang di sana tidak ngobrol sendiri, yang di sini tidak ngobrol sendiri, yang di sana tidak makan sendiri, gitu. Artinya, mari tidak merokok juga. Hentikan waktu sejenak 10 menit saja saya mohon. Ya, begitu ya. Sepakat di? Nggak sepakat ya, selesai begitu aja. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama berdoa. Kita berdoa, kami antarkan. Tuhan, sejenak di dalam sukacita kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon berkat pernyataan Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, menolong kami sehingga kami mengerti akan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, tema kita kalau di dalam tema Paskah GKJ adalah kebangkitan Kristus menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan. Didukung dengan tema secara PGI maupun KBI, Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Saudara, saya ingin tanya dulu. Kebangkitan Kristus menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan, berarti bagi kita masih belum ada rekonsiliasi. Ya tidak? Bagi kita masih ada rekonsiliasi, belum ada atau sedang rekonsiliasi sebetulnya. Kalau kita mau jujur dalam diri kita. Mari, rekonsiliasi itu tidak berbentuk pertengkaran dalam sebuah komunitas, tetapi di dalam keluarga itu dibutuhkan rekonsiliasi. Karena itu sangat penting, rekonsiliasi dan persatuan. Itu keluarga kecil saja. Kalau dalam keluarga kecil tidak ada rekonsiliasi, tidak ada perdamaian, pendamaian, piye arep bersatu. Betul dong? Ya tidak?
Maka rekonsiliasi itu bukan sesuatu yang sulit sebetulnya, tapi sudah setiap hari kita lakukan. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius 28. Nah, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat yang ke-10, kita lanjutkan. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Pertanyaan kita, apa yang dilakukan Yesus di Galilea, Bapak, Ibu, dan Saudara? Dari bacaan tadi, kenapa Yesus menyuruh para murid ke Galilea? Apa? Secara sederhana, misalkan saya matur sama jenengan, sekarang pergi ke gereja, kamu ke gereja. Kira-kira di gereja ada apa? Ada saya enggak di situ? Kok kira-kira kok ragu ya? Saya tanya lagi sekali lagi. Ini sederhana. Ketika Yesus menyuruh ke Galilea, Yesus katakan apa? Aku akan mendahului kamu ke sana. Berarti di Galilea sudah ada Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan? Apa? Menunggu para, ya kan? Yesus dawuh, pergilah kamu ke gereja. Berarti di gereja sudah ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngapain di sana? Menunggu kita yang disuruh untuk Nah, baru pertanyaannya, apa tugas kita kalau kita disuruh ke sana? Apa tugas para murid ketika para murid harus ke Galilea? Kita baca ayat yang ke-18 dan sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebentar, Pak Agus, non sewu, ekonya bisa dikurangi enggak? Ekonya ini bisa dikurangi enggak? Mentul-mentul saya jadi kayak anu ya. Betul. Penyanyi dangdut nih loh. Halo saudara. Ya. Dan Yesus katakan kepada kita apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, dan selanjutnya kabarkanlah Injil. Bagaimana cara kita untuk mengabarkan Injil supaya orang itu percaya kepada kita, supaya banyak orang dibaptis dalam nama Tuhan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita datang lalu, hei, kamu percaya enggak begini dan begini? Kira-kira kalau kita datang kepada seseorang lalu kita katakan seperti itu, kira-kira orang itu gimana? Mau enggak menerima kita? Enggak. Mari. Bahkan kita bisa dipukuli. Kita disampaikan bahkan sekarang ini isu yang banyak terjadi. Penginjilan itu terjadi dimulai dari diri kita sendiri, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan. Yaitu melalui apa? Hidup pribadi kita. Kemarin minggu pada ke gereja enggak? Senangi. Jan, judulnya apa? Bahasa Jawa, Pak. Ayo bahasa Jawa nopo niku. Ayo. Dipun ngen kangge nopo? Dipun ngen kangge mulihaken lan. Kita ulang lagi. Dipun ngen, diengon,
digembalakan untuk memulihkan dan apa tadi nantermaken kok dipersatukan ini pripun Pak? Mendamaikan, berarti di situ ada kerukunan. Nggih to? Nggih betul. Kula lan panjenenganipun dipun diengon, digembalakan oleh Tuhan dalam apa? Dalam bentuk apa? Kehidupan sehari. Kita bisa sampai Pantai Kemangi sini karena siapa? Karena Pak Pramono ya. Tapi karena siapa? Karena Tuhan. Kita digembalakan, kita dituntun. Penggembalaan itu bukan sesuatu lalu ketika kita bersalah lalu kita kena hukuman, tidak. Arti penggembalaan adalah menyertai, penggembalaan itu merawat, penggembalaan itu mengasihi. Kalau kita dikasihi, kita dirawat, itu bentuk sebuah penggembalaan. Dalam artian di sini adalah kehidupan kita sehari-hari dalam penyertaan Tuhan. Bisa nggak kita merasakan tidak dalam penyertaan Tuhan? Bisa. Karena diri kita merasa itu. Dalam bentuk apa? Bendino hawane itu emosi wae. Nesu wae gitu. Kira-kira ada nggak Tuhan di situ? Tidak ada karena kita yang menutupi, tetapi sebetulnya Tuhan ada. Tetapi karena kita tertutupi oleh emosi kita, amarah kita, Tuhan menjadi tidak. Cilakanya berarti kita menduakan Tuhan. Jadi banyak hal Bapak Ibu yang dilakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi pribadi yang bisa menyampaikan, mengabarkan Injil. Injil itu apa tuh? Kabar kesukaan, kabar keselamatan. Dibentuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari sudah bisa menjadi contoh. Wah kae yo, Bapak kae neng semake. Bapak itu kok baik sekali hidupnya. Hampir tidak pernah ada amarah, hampir tidak pernah ada sesuatu yang membuat orang lain cedera. Kira-kira Bapak itu bisa jadi contoh enggak? Aku mau seperti Bapak itu. Dia baik, dia penuh kasih. Lalu apa yang terjadi? Agamanya apa tahu? Bagaimana tahu kehidupannya? Kalau gitu aku mau ikut dia dan lain sebagainya. Inilah kehidupan yang nyata dalam kehidupannya. Tugas perutusan bukan tugasnya Pak Pendeta, penatua atau diaken, tapi tugas orang percaya adalah ketika kita mau menjadi murid Tuhan dengan sungguh, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau kehidupan kita aja sudah tidak bisa menjadi contoh, bagaimana kita mau menjadikan semua bangsa murid Tuhan? Keluarga kita saja tidak bisa menjadi murid Tuhan. Diri kita bahkan tidak bisa menjadi murid Tuhan. Maka kuncinya adalah ketika kita mau rekonsiliasi dan persatuan itu hadir dalam kehidupan kita, maka kita harus rekonsiliasi dan bersatulah, berdamailah dengan diri kita sendiri. Itu lebih dulu. Artinya Bapak Ibu, salah satu contoh kita berdamai dan bersatu dengan diri kita. Kita datang ke sini mau apa? Piknik. Rekreasi. Mau kebaktian padahal. Tujuannya mau ngarep piknik, Pak Pram. Jeng berarti mboten saenten ibadah, langsung piknik mau. Kita mau ibadah. Kalau kita berdamai dan bersatu dengan diri kita, pusat pemikiran kita, hati kita sekarang ini pada ibadah. Tidak kita mikir di rumah, kae bojoku sing tak tinggal kae wis mangan urung ya. Atau anakku di rumah itu bagaimana ya? Atau segala sesuatu yang di rumah kayak kompornya wis tak pateni purung ya aku mangkat mau. Berdamai adalah ketika pusat hati dan pikiran kita bersatu dalam kegiatan saat ini, ibadah saat ini. Nah ini menjadi sebuah ujian. Melihat sana sudah pada renang, aku selar pucul-pucul arep renang. Kalau pusat pikiran kita masih bercabang, masih memikirkan hal-hal yang lain, maka kita belum berdamai dengan diri kita.
Karena tadi nampak Bapak Ibu, tadi MC ini mesake nyanyi tenanan, gitaring nganti senare pedot, tetapi saya lihat tadi Bapak Ibu semua nyanyinya masih setengah-setengah. Nah, pertanyaan saya ini ada apa? Nah, luwe gitu. Kalau memang lapar, tunggu sebentar, kita dikenyangkan dalam rohani kita. Baru kita akan kenyang dalam jasmani kita, dan itu menjadi sebuah bagian untuk kita bisa menjadi pribadi yang baik. Nah, terakhir dari saya, tidak usah panjang-panjang. Saya lihat tadi sudah pada berkeringat, terus ada yang menutup kepala dengan cemas, berkipas-kipas, padahal sudah banyak angin gitu ya. Saya ingin mengajak kita semua yang hadir saat ini mencoba berdamai sejenak dengan diri saudara. Ketika berdamai berarti ada kesatuan, baik bahasa, kata maupun perbuatan saudara. Sehingga ketika saudara berbuat baik, sungguh itu saudara berbuat baik. Bukan berbuat baik untuk mencari halaman atau mencari namanya pujian dari orang lain. Karena kalau hal yang seperti itu berarti tidak ada ketulusan hati, tidak ada hadirnya Tuhan di sana. Ketika kita berbuat baik, sungguh berbuat baik. Bahkan Yesus katakan juga, jangan engkau pikirkan perkara dunia. Artinya ketika kita melakukan segala sesuatu di dunia, lakukanlah. Upahnya biarlah Tuhan yang memikirkan untuk kita. Dan itu menjadi bagian yang harus kita olah bersama. Sehingga kehidupan kita penuh damai sejahtera, kehidupan kita penuh rekonsiliasi. Kalau memang ada salah satu dengan yang lain, tidak perlu yang lain itu meminta maaf walaupun mereka yang salah. Ketika kita sudah merasa ini ada sesuatu yang tidak benar, mari karena kita murid Tuhan, kita yang meminta maaf. Kita yang berdamai lebih dulu. Kalau memang ada sesuatu yang menyakitkan, kita maafkan sebelum orang lain meminta maaf kepada kita, itu baru murid Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh, jadi ketika itu kita berdamai, maka tidak ada sedikit pun rasa jengkel, amarah ketika kesalahan yang sama atau ketika kita tersakiti pada hal yang sama itu terjadi, terulang kembali. Tugas kita untuk saling bersama memaafkan, untuk menjadi satu bagian sebagai murid Tuhan. Nah, saya ingin dalam penutup, saya ingin ngajak teman-teman berdiri semua. Mari kita berdiri. Saya ingin mengulangi tadi tepuknya Bu Sri. Ini menunjukkan kekompakan kita, kesatuan. Kesatuan dari diri kita. Bu Sri, nanti saya minta tolong panjenengan lihat berapa banyak yang masih keliru dalam mendengar atau melakukan perintah saya. Karena salah satu ketaatan seorang domba, kalau dalam Yohanes 10 ayat 10 gimana kemarin? Mendengarkan suara gembalanya. Maka saya ingin melihat panjenengan mendengarkan suara saya atau tidak. Kalau prok 1, tepuk tangan 1 megang telinga. Prok 2, pipi. Prok 3, haleluya. Gitu ya. Haleluyanya kita sepakati ini ya. Yes. Gitu. Kita ulangi. Prok. Ya, memang ini sengaja. Jadi kita lihat suara atau mata untuk melihat. Prok. Masih kita ulangi lagi konsentrasinya. Dengarkan suara saya. Ya, dengarkan suara gembala ya. Jangan lihat gerakan gembala lagi. Prok. Prok. Dua kali proknya. Masih. Kita ulangi lagi, konsentrasi ya. Kita ulang lagi. Prok. Prok.
Ya, masih salah, ada yang megang telinga. Ya, sekali lagi dengarkan suara gembala. Prok 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 prok. Yang sana masih bingung. Lagi, kita lagi sekali lagi. Prok. Oh yuk, mana telinganya sana kok boleh istilah gitu. Prok prok. Prok prok prok. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berrekonsiliasi, menyatukan diri kita mulai dari diri kita dengan senantiasa menghadirkan Tuhan dan berbuat baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Benur. Terima kasih Bapak Pendeta Triatmojo yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Siap kita untuk berrekonsiliasi dari diri kita sendiri? Ya, puji Tuhan, masih tetap semangat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saatnya kita doa syafaat. Oh iya. Oh, doa syafaat dulu Bapak Ibu. Monggo. Ya, kita akan berdoa syafaat. Mari. Ada yang sakit hari ini? Sehat semua, puji Tuhan. Ada yang ingin didoakan? Yang ingin mencari jodoh? Mencari teman? Oh. Oh, Mbak Tias ya. Oh, dapat jodoh. Ya. Oh, demam gitu. Demam itu ada dua. Oh, demam ya. Demam itu ada dua. Demam karena kangen rindu gitu ya, atau demam karena penyakit sakit Bu. Ini demamnya karena kangen atau rindu atau karena sakit? Oh, masalah. Yuk kita berdoa bersama, mari kami hantarkan. Oh ya, anak-anak mau ujian. 8 sampai 13. Pak Suroto ini minta doa pemulihan. Oh, Pak Roto juga gerak ya. Ada lagi? Nanti kalau sudah anu ya totalannya ya. Ya, kita mau berdoa bersama. Sebelum itu Bapak Ibu nanti silahkan mengikuti acara sampai selesai. Jangan kesusu kundur. Kalau kundur yang menyampaikan, kalau mau jalan-jalan juga tetap harus menyampaikan kepada panitia supaya panitia tidak kehilangan kawanan dombanya. Begitu ya. Nanti kasihan Pak Pram. Kalau hilang satu itu carinya susah ya Pak Pram. Nah, begitu ya. Jadi harus ada komunikasi. Pak, saya mau ke sana, Pak, saya mau ke sini dan lain sebagainya. Gitu. Yuk, mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman yang telah Engkau taburkan dalam kehidupan kami. Walaupun dalam setiap pergumulan kami, hidup kami tidak mudah. Kami seringkali mengalami pergumulan yang berat sehingga kami pun seringkali juga tidak dapat berrekonsiliasi dengan diri kami sendiri. Kami seringkali dengan apa yang kami ucapkan, dengan sikap dan perbuatan kami berbeda. Seringkali kami juga tidak bisa menjadi gambaran yang baik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh saat ini Bapak, walaupun di tengah pergumulan dan kesulitan kami menjalani kehidupan ini, kami datang padamu untuk memohon pertolongan-Mu agar kami dapat terus menjalaninya. Hidup kami penuh dengan rekonsiliasi perdamaian sehingga apa yang kami wujud nyatakan di tengah pergumulan permasalahan hidup kami adalah kebaikan, adalah kasih damai sejahtera yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami dan juga bagi kehidupan yang ada di sekitar kami. Bapak, kami berdoa untuk saat ini beberapa sahabat, orang tua, teman, sanak, keluarga, suami, istri kami terkasih, bahkan anak-anak kami yang sedang sakit, putri dari Pak Irawan, Saudari Tias, dan Pak Suroto, bahkan Ibu Darmi yang tidak bisa hadir karena sakit penyakit yang dialami. Kiranya Engkau jamah mereka, Tuhan tolong mereka, sembuhkan mereka dari sakitnya, sehingga apa yang dirasakan oleh mereka
semuanya hilang dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami pun juga berdoa ya Bapa bagi anak-anak kami yang besok pada tanggal 8 sampai dengan seterusnya mereka akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah. Berkat penyertaan Tuhan yang hadir bagi anak-anak kami sehingga anak-anak kami dimampukan untuk belajar dengan baik dan juga melakukan setiap karya pekerjaannya sehingga dapat lulus, dapat baik nilainya, naik kelas atau bahkan menjadi kebanggaan bagi orang tua dan tentunya hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara kami yang dalam pergumulannya karena masalah yang sedang dihadapi, baik kepada suami, baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya, kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kami mohon kepadamu ya Bapa, Engkau menolong keluarga kami, saudara-saudara kami yang sedang bergumul menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan keluarga. Seandainya juga bagi kami saat ini yang merindukan jodoh, kiranya Tuhan dengarkanlah. Tuhan memberikan jodoh yang terbaik bagi kehidupan anak-anak kami, bagi diri kami. Demikian juga ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang saat ini merindukan anugerah momongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan memberikan yang apa yang menjadi pengharapan kami. Demikian pula Bapak, kami berdoa untuk gereja kami GKJ Kendal, Induk dan Pepantan Siklayu. Kiranya diutuhkan dalam kuasa-Mu, dalam kasih-Mu, menjadi kesatuan tubuh Kristus. Kami tidak terpecahkan, tercerai-berai karena permasalahan maupun kehidupan dunia yang berbeda dengan Kristus. Bapak, saat ini dengan kerendahan hati pun kami menyerahkan seutuhnya kegiatan kami beribadah Paskah pada siang hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Berkati kami semua yang hadir agar kami juga mendapatkan kasih penyertaan Tuhan. Kami mampu sebagaimana para murid menuju ke Galilea dengan ketetapan hati, dengan kesungguhan hati menjalankan perintah Tuhan, sehingga semua bangsa menjadi murid Tuhan, anak-anak Tuhan. Mereka menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Inilah seru doa kami, doa syafaat kami ya Bapa yang kesemuanya ini kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersyafaat, kita sudah menerima berkat dari firman Tuhan, dan saatnya kita akan mengucap syukur dan memberi persembahan. Dalam persembahan kita akan memuji bersama, sungguh ku bangga. Dan nanti untuk doa persembahan kami mohon Bu Rita Kurniasih untuk doa persembahan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ulangi dari atas. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas
atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari Ibu, Bapak, Saudara, kita akan berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada saat ini pun kami bersama-sama jemaat Tuhan mempersembahkan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sekiranya Tuhan, Engkau yang akan menyucikan dan memberkati persembahan kami ini, sehingga menjadi layak dan berguna bagi pelayanan yang ada di GKJ Kendal. Tuhan Yesus, sungguh kami serahkan seluruh kehidupan kami agar senantiasa dapat meresapi, menerima, terlebih kehidupan kami sungguh kami wujud nyatakan sebagai persembahan yang hidup di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Ibu Rita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kini kita menginjak pujian yang terakhir. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Mari bersama-sama kita pujikan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ulangi dari atas. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Tuhan, kita sudah beribadah dan kita sudah berakhir dalam ibadah kita selanjutnya. Untuk acara selanjutnya, Bapak Ibu dikasih Tuhan masih semangat? Tidak lama lagi nanti kita akan masuk acara permainan dan acara suka-suka. Nanti kita akan menikmati berkat, kita juga akan berfoto-foto dan sebagainya. Tapi sebelum itu, semakin keras ya, jangan kalah. Saya ingin kita semua berdiri sebentar. Kita berrefleksi sebentar, berrelaksasi sebentar. Ya, relaksasi sebentar. Ayo semuanya semangat. Semuanya berdiri dan saya ingin semuanya menghadap ke sana. Menghadap ke sana, yang sebelah sini juga semuanya menghadap ke sana. Kalau boleh berjajar-jajar. Sudah, semuanya sudah menghadap semua. Sekarang siapapun yang ada di depan Anda, pundaknya dipijit-pijit. Ayo, siapapun yang ada di depan Anda semuanya cari. Ya, ayo, pundaknya dipijit-pijit semua. Biar fresh ya. Apa tidak ikut dipijit? Situ Pak, sini Pak. Gimana Pak? Ya, semuanya dipijit-pijit biar kita fresh semua ya. Oke. Ayo. Dalam hitungan berapa selesai? 1, 2, 3. Ayo dinikmati semuanya dipijit siapapun yang ada di depan saudara. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhenti. Terus balik menghadap ke sana, gantian. Yang sini juga menghadap ke sana semuanya. Oke. Sama tadi hitungan ke 10, kita juga yang ini sama 1 sampai 10. Oh ya. Saya mulai. 1. Wih, enak 2. Terus dipijit-pijit. 3. Wah, enak teman. 4. Enak-enak. 5. 7. 8. Ayo nikmati waktunya hampir habis. 9. Dikit-dikit tak semi-semi wes. 10. Sudah cukup goreng. Sudah refreshing, sudah fokus dan semangat lagi. Terima kasih karena sudah fokus, sudah semangat lagi. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia, Bapak Pramono. Monggo Pak, dipersilakan. Silakan duduk kembali. Kalau mau berdiri boleh, tapi kalau mau duduk monggo. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kita semua sudah bisa berkumpul di Pantai Indah Kemangi, Kecamatan Kangkung dengan penuh sukacita. Patut kita mengaturkan puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang karena kemurahan dan kebaikannya kita semua dari rumah masing-masing tentunya sudah mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya hati pikiran untuk kita bersama mengadakan perayaan Padang di Pantai Indah Kemangi pada siang hari ini.
Bapak Ibu yang terkasih, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, Bapak Majelis, Bapak Pendeta, warga jemaat GKJ Induk maupun Pepandan Seklayu yang karena kebersamaannya sehingga acara kalender tahunan Paskah pada tahun 2023 ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, panitia mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah Bapak Ibu berikan kepada panitia berupa dana, daya, dan upaya sehingga bisa terlaksana dengan baik pada siang hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengucapkan kepada Bapak Kepala Desa dan perangkatnya yang ada di desa, yang mana Pak Agus? Ujung Semi, ya, yang sudah memfasilitasi tempat maupun sound system sehingga bisa melaksanakan dengan baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih daripada Bapak dari keamanan, kita kerjasama yang baik, kita di Kemangi ini juga dibarengi dengan Kapolsek dari Kecamatan Kangkung. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan Bapak Majelis bahwa peserta yang ikut sebenarnya ada 100 orang, tapi karena sesuatu hal, ada yang sakit, ada yang mudik juga masih dalam perjalanan, sehingga pada siang hari ini peserta Induk dan Pepandan Seklayu berjumlah 62 orang. 62 orang dan tidak mengurangi dari kemeriahan dan kehikmatan daripada kebaktian kita pada siang hari ini. Kita diajak semua untuk rekonsiliasi dan persatuan. Bukan berarti rekonsiliasi ini terus ada peperangan, ada berantem. Memang kita dalam ikut Tuhan Yesus ini selalu diajak untuk selalu bersama. Dari keluarga besar GKJ selalu bersama sehingga terbukti terwujud dari persatuan itu. Bukan karena ada peperangan, karena ada persatuan, bukan. Tapi memang kita diajak untuk selalu mawas diri, selalu berbaik hati, selalu menghargai dengan satu dan yang lainnya. Terbukti pada siang hari ini, tanpa rekonsiliasi dari Bapak Ibu semuanya, tidak akan terlaksana pelaksanaan perayaan Paskah pada tahun 2023 ini. Untuk itu, tadi Bapak Pendeta di dalam khotbahnya juga menyampaikan, kita harus jangan berhenti-hentinya di dalam rekonsiliasi, ya. Bukan berarti rekonsiliasi itu ada peperangan, ada berantem, ada padu, bukan. Tapi kita diajak untuk mawas diri, untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing sehingga terwujud suatu hal yang baik, terwujud persatuan di dalam persekutuan di dalam gereja. Bapak Ibu yang terkasih, saya kira tidak perlu panjang dan lebar karena ini masih banyak acara yang harus panjenengan ikuti. Hanya kami menghimbau, tolong semua sampah yang ada ini nanti dikumpulkan untuk kita kemas dan kita buang pada tempatnya. Kita belajar untuk selalu rapi, selalu membuat lingkungan ini bersih, sehingga kita bersyukur di Kabupaten Kendal ini ternyata ada
tempat-tempat yang bisa untuk kita berkumpul, kita untuk merenung bahwa keindahan alam di Kabupaten Kendal, khususnya di Kecamatan Kangkung ini sungguh sangat luar biasa. Setelah itu yang bisa saya sampaikan, kami juga terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah bersama mewujudkan kegiatan-kegiatan yang ada di GKJ Kendal ini dengan kebersamaannya, dengan dasar rekonsiliasi tadi sehingga terwujud persatuan sehingga semua kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Itu juga kami mengucapkan terima kasih kepada sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila nanti sudah cukup di dalam kita menikmati alam ini, segera nanti bisa kumpul kembali karena kita juga akan ngecek bahwa anggota kita berangkat genap, pulang juga harus genap. Oke. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya maaf. Terima kasih. Saya ucapkan selamat menikmati alam ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk.